Hai semua, kali ini aku mau bikin Korean sweet potato bread atau bisa disebut dengan roti ubi Korea yang dulu tuh pernah viral ya. Cara buatnya ini sangat simpel, praktis, mudah, dan untuk isiannya ini sangat enak dan juga lumer. Buat kalian yang ingin tahu cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, semoga resepnya bermanfaat. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan sekitar 15 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu masukkan juga sekitar 2 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan tepung terigu, ini aku pakai protein sedang. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok makan madu, dan juga 1 butir telur. Untuk telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita tambahkan sekitar 10-12 sendok makan susu hangat. Lalu yang terakhir kita masukkan juga sekitar 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, supaya mengaduknya itu lebih mudah, di sini aku menggunakan tangan aja ya, dan untuk tangannya ini udah aku cuci bersih. Setelah hasilnya itu seperti ini, sekarang kita masukkan sekitar 1 sendok makan margarin, lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini udah cukup. Sekarang kita siapkan plastik, lalu kita pindahkan semua adonan ke dalam plastik. Nah, kita pindahkan semuanya seperti ini. Setelah itu kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas. Kita diamkan kurang lebih 1 jam. Oke, sambil menunggu adonannya kita diamkan di dalam kulkas, kita akan membuat untuk isiannya ya. Nah, untuk isiannya di sini tuh aku udah siapkan ubi madu. Untuk ubinya kita kupas terlebih dahulu, kemudian kita cuci bersih dan kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan semua ubinya ke dalam kukusan yang udah kita panaskan, lalu kita tutup dan kita kukus sampai empuk. Setelah kita kukus sampai beberapa menit, di sini aku akan pastikan ya ubinya ini udah empuk atau belum. Jika udah empuk, sekarang langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Lanjut ya teman-teman, selagi ubinya ini masih panas, sekarang langsung aja kita haluskan semua ubinya. Untuk menghaluskannya di sini aku cukup menggunakan ulekan aja ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini udah cukup. Sekarang kita tambahkan sekitar 1 sendok makan madu. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan susu kental manis putih, atau teman-teman juga bisa menggantinya pakai gula pasir. Nah, setelah kita masukkan semua bahan, lalu kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kira-kira hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita ambil adonan kurang lebih 40-45 gram. Pokoknya untuk isiannya ini akan aku bagi kurang lebih 6-7 bagian gitu ya teman-teman. Jadi bisa ditimbang ataupun bisa dikira-kira aja. Lanjut, setelah kita ambil ubinya, kemudian kita bulatkan seperti ini. Kalian bisa lihat di video. Lalu kita beri lubang di bagian tengahnya dan kita isi dengan keju mozzarella. Setelah kita beri isian keju, lalu kita tutup dan kita rapatkan seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Untuk ubinya ini bisa menghasilkan kurang lebih 7 isian ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ambil adonan yang udah kita simpan ke dalam kulkas tadi. Kita buka dulu ya untuk plastiknya, kita buang. Kemudian untuk adonannya kita bagi kurang lebih 7 bagian. Saat membaginya ini tidak aku timbang ya teman-teman, jadi aku kira-kira aja. Misalkan teman-teman ingin menimbangnya, itu juga boleh ya, sesuai selera.
Setelah kita bagi adonan atau kita potong adonan, kemudian kita ambil satu bagian dan kita pipihkan. Setelah kita pipihkan adonan, kemudian kita beri isian ubi yang udah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu kita rapikan seperti ini, kalian bisa lihat di video. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini, dan maaf ya teman-teman jika hasilnya itu kurang rapi, yang penting rasanya itu tetap enak. Udah deh, setelah kita bentuk adonan, kemudian kita baluri atau kita taburi dengan tepung ubi ungu seperti ini. Nah, untuk tepung ubi ungunya ini di sini aku pakai yang mereknya Rakolto ya teman-teman. Tepung ubi ungu ini selain dibuat taburan, ini juga bisa dibuat bubur, roti, pastry, cookies, kue basah, pasta, mie, dan juga pengental makanan ya. Nah, selain itu tepung organik ini juga bebas dari bahan-bahan tambahan seperti gula, garam, MSG, pewarna, dan juga perisa makanan. Jadi sudah dipastikan ubi ungu ini kaya dengan zat gizi makro seperti karbohidrat ya. Dan masih banyak lagi kandungan di dalam ubi ungu ini seperti vitamin A, vitamin B1, folat, dan juga vitamin K. Lanjut, sekarang kita kembali ke adonan yang udah kita baluri dengan tepung ubi ungunya ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Sekarang kita tusuk-tusuk menggunakan sumpit atau teman-teman juga bisa menggunakan tusuk gigi. Setelah kita beri lubang menggunakan sumpit, kemudian di sini aku pakai tusuk gigi, kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di video. Nah, ini hasilnya, dan maaf ya teman-teman jika ini kurang rapi, yang penting rasanya itu tetap enak, bentuknya juga unik. Oke, selanjutnya di sini aku udah siapkan oven. Untuk ovennya ini udah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Sekarang langsung aja kita masukkan semua adonan. Untuk adonannya ini nanti kita oven kurang lebih 30 sampai 35 menit atau kita oven sampai benar-benar matang, dan jangan lupa kita bolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kurang lebih 30 sampai 40 menit, sekarang kita buka ovennya ya, dan ini hasilnya, ini udah mateng. Bentuk rotinya ini sangat unik, warnanya juga cantik, pokoknya ini menyerupai seperti ubi asli ya teman-teman. Nah, ini hasilnya, roti Korean sweet potato breadnya udah jadi. Cara buatnya ini sangat simple, praktis, ini sangat cocok dijadikan cemilan sendiri di rumah, ataupun teman-teman juga bisa mengemasnya dan dijadikan ide jualan. Dan rasa dari roti atau makanan ini sangat enak, untuk isiannya ini sangat lembut dan juga mozzarellanya itu sangat lumer. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat.